Baik, kali ini kita akan coba mengatur rendering menggunakan program Enscape. Nah, kalau program Enscape sudah terinstall di SketchUp kalian, maka dia akan otomatis muncul di bagian extension. Kemudian ada pilihan Enscape. Nah, untuk mengatur Enscape, kita bisa pilih, ini langsung arahkan aja ke Enscape. Kemudian kita bisa pilih Start Enscape. Nah, berbeda dengan V-Ray, kalau di V-Ray tadi itu dia akan otomatis masuk ke dalam SketchUp semua, tampilannya itu masuk ke dalam SketchUp semua. Tapi kalau Enscape dia akan membuat jendela baru. Dia membuat jendela baru untuk tampilan Enscape-nya, render Enscape-nya. Nah, ini adalah tampilan untuk rendering objek yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini. Nah, untuk tampilannya ini bisa kita pilih live updates. Jadi setiap perubahan yang kita buat di SketchUp, maka di render Enscape tadi dia akan otomatis mengupdate. Kemudian untuk tampilannya ini saya centang synchronize view. Misalkan kalau tidak saya centang, saya lakukan perubahan pergeseran, maka di Enscape tadi dia tidak akan berubah, tidak mengikuti perubahan yang kita buat. Tapi kalau kita mau sama, berarti kita kembalikan ke synchronize view. Jadi diaktifkan atau dicentang synchronize view-nya, maka dia akan otomatis menyesuaikan. Kemudian selanjutnya Enscape, tampilan yang ada di Enscape. Nah, kita kembali ke render Enscape ini. Jadi kita coba untuk terbiasa dulu dengan tampilan yang ada di Enscape. Jadi selain menggunakan mouse ya, kita juga bisa menggunakan keyboard. Jadi A itu untuk geser, AD itu geser kanan kiri, kemudian SW itu untuk menjauh dan mendekat, atau kita bisa juga gunakan zoom in zoom out, atau klik kanan atau klik kiri untuk menggeser tampilannya. Nah, ini saya gunakan klik kanan. Nah, tampilannya seperti ini. Klik kiri, tampilannya akan seperti ini. Kemudian scroll, kalau kita klik scroll maka dia seperti perintah hand. Kontrol, kita tahan kontrol. Nah, dia akan membuat zoom in zoom outnya itu menjadi lebih cepat. Kalau saya bandingkan tanpa saya tekan kontrol ya, dia zoom in zoom outnya tidak terlalu cepat, tapi kalau saya tekan kontrol dia zoom in zoom outnya lebih cepat. Kemudian kalau saya tahan shift, kemudian saya klik sebelah kanan ya, klik kanan ke arah kanan, ini bisa kita lihat perubahan jamnya. Ke kanan dia akan semakin sore, ini tahan shift ya, jadi sambil ditahan shiftnya, ke kiri dia akan jadi semakin pagi. Nah, oke. Selanjutnya kita coba membuat video editor. Jadi yang ada di materi yang saya sampaikan itu Enscape versi yang lama. Yang saya gunakan saat ini itu Enscape yang versi lebih baru. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau yang sebelumnya untuk mengatur videonya itu kita harus kembali ke SketchUp, masuk ke Enscape, masuk lagi ke sini, masuk ke video editor. Namun untuk Enscape yang baru ini dia sudah otomatis masuk di dalam render Enscape-nya ini. Jadi sudah ada di sini video editor, ini bisa kita klik sekali. Nah, ini untuk pengaturan video path-nya, movement-nya apakah ingin ease in atau out atau shaky kamera, jadi seolah-olah kameranya itu bergetar. Saya gunakan yang pertama ya. Kemudian, nah kalau dirasa tampilan ini sudah sesuai, atau misalkan kita sudah buat scene sebelumnya di SketchUp, bisa kita gunakan, tinggal diganti aja scene, kemudian tambahkan frame-nya. Jadi saya sudah menambahkan satu frame, kemudian saya geser. Nah, ini saya geser, kemudian saya tambahkan satu kamera lagi, kemudian saya akan buat memutar bangunan. Kemudian ini saya tambahkan. Kemudian nah ini kalau kita lihat ini adalah kamera yang kita buat tadi ya. Tambah. Kemudian putar lagi objeknya. Kemudian tambah. Kemudian ini saya putar lagi, tambah.
Kemudian yang terakhirnya ini akan saya buat kameranya ini zoom ke arah objek yang ada di dalam ini. Nah, seperti ini. Oke, tambah. Nah, jadi masing-masing kamera yang sudah kita buatkan tadi itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah keyframe yang 2.2/7. Ini ada yang pertama tadi. Ini kalau kita lihat ya. Oh, ini enggak kelihatannya. Ini yang kedua, ini yang ketiga, sampai dengan yang ke-7. Jadi kalau misalkan dirasa masih perlu menambahkan frame yang baru, tinggal klik aja di sini tambah. Nah, saya kembali ke frame yang pertama. Di frame yang pertama ini akan saya ganti time of day-nya. Saya akan buat menjadi jam 7 pagi. Kemudian frame yang kedua, time of day-nya saya aktifkan kembali. Ini saya ganti menjadi jam 8. Nah, bisa dilihat ya perubahannya. Update untuk memastikan dia sudah tersimpan. Kemudian yang berikutnya tadi jam 8, sekarang jam 9. Kemudian yang berikutnya keyframe yang keempat, ini saya besarkan menjadi jam 11. Kemudian keyframe yang kelima, ini jam 13. Oke. Kemudian yang berikutnya ini jam 15. Dan yang terakhir saya buat menjadi jam 16. Oke. Oh, sorry, ini yang kelima ya. 6, 7. Oke. Jadi saya samakan aja ya. Jadi kalau sudah selesai ini kita bisa lihat dulu, kita preview dulu apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tadi dari bawah dia memutar, cahaya mataharinya dia juga bergeser ya, karena tadi sudah kita atur time of day-nya, harusnya dia dari pagi menuju ke sore hari. Nah, ini yang di bagian belakang, dia memutar ke belakang objek. Nah, ini bisa kita lihat semakin ke kanan dia akan menjadi semakin sore. Nah, ini warnanya juga sudah berubah ya. Selain mengatur time of day, kita juga bisa mengatur kembali sudut pandang dari kameranya. Kemudian timestamp, satu kamera memutar itu membutuhkan waktu berapa lama, ini bisa kita atur juga di sini. Nah, ini sudah selesai. Kalau dirasa sudah sesuai, ini bisa langsung disimpan, atau misalkan mau disimpan video pad-nya. Jadi misalkan kalian masih proses menggambar 3 dimensinya, tapi kalian sudah membuat pad atau jalur dari videonya, itu bisa disimpan, save pad to file. Atau kalian sudah punya pad jalur dari videonya atau keyframe-nya itu, ini bisa kita load video from frame. Nah, ini saya tidak punya, jadi saya close aja. Nah, ini bisa disimpan, save pad to file. Nah, ini kalau sudah, kemudian nah ini misalkan kalian sudah yakin dengan hasil animasinya, ini bisa langsung di export. Kemudian untuk proses ekspornya bisa kita pilih resolusinya, apakah ingin yang Full HD, HD, atau yang versi yang lebih rendahnya. Kemudian kualitasnya apakah ingin maksimum, frames per secondnya ini bisa diatur, semakin banyak frame semakin bagus kualitas videonya dan semakin berat juga proses renderingnya. Nah, kalau sudah selesai ini bisa langsung diekspor. Ini saya cancel dulu. Kemudian setelah mengatur video editor, ini saya close dulu ya. Selanjutnya kita akan coba masuk, ini saya geser dulu sumber
cahayanya saya jadikan ke cahaya siang hari. Nah, misalkan ini. Kemudian saya coba menambahkan aset library. Jadi di Enscape ini dia sudah berisikan aset library-nya. Kalian nggak perlu download dari warehouse, ini bisa kalian langsung tambahkan di sini. Jadi dan aset library yang dari Enscape ini dia lebih ringan dibanding dengan yang kalian download di warehouse atau yang kalian buat manual. Misalkan saja saya tambahkan pohon di sini ya. Nah, di sini ada kategori, ada berbagai macam jenis kategorinya. Saya misalkan tambahkan kategori untuk pohon. Nah, ini ada berbagai macam jenis. Saya pilih yang ini misalkan ya. Nah, kalau sudah selesai apply change. Jadi kita menambahkan satu buah objek. Nah, di tampilan SketchUp dia akan seperti ini. Nah, ini. Tapi kalau kita buka di Enscape, tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi harusnya ketika kita melakukan proses editing di SketchUp, dia tidak menjadi berat filenya. Misalkan saya tambahkan dulu dasarnya ya. Saya buat background. Saya buat dasar dari bangunan ini, group, kemudian saya berikan material ini. Nah, kita buka lagi Enscape-nya. Nah, ini satu buah pohon yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, ada yang sedikit unik dari Enscape yang baru ini. Kalau sebelumnya kita hanya bisa menambahkan single asset placement, tapi di sini ada pilihan multi asset placement. Jadi kita bisa memilih berbagai macam jenis pohon yang ingin kita tampilkan di satu area yang sudah kita atur. Nah, misalkan saya pilih 4 jenis ini, kemudian areanya saya pilih menggunakan bentuk yang lingkaran. Nah, ini areanya. Jadi misalkan saya tambahkan di sini ya, saya klik sekali, kemudian saya tentukan besarannya. Nah, dia akan pengaturan selanjutnya ada di bagian bawah. Density-nya, apakah pohonnya yang ingin ditampilkan tersebut apakah banyak atau tidak, apakah dia random atau hanya beberapa jenis saja. Jadi saya pilih yang random. Kalau sudah selesai, kita bisa ini dia akan mencari terus posisi yang terbaik ya. Jadi kita bisa confirm, kemudian kita bisa apply change to model. Nah, maka dia akan berubah. Jadi kita nggak perlu tanam satu-satu dengan material yang berbeda. Dia sudah akan membuat masing-masing. Jadi sesuai dengan area yang sudah kita tentukan. Kalau kita lihat di SketchUp, nah dia tampilannya seperti ini. Ya, dia tidak membuat filenya menjadi berat karena tampilan di SketchUp-nya dia hanya bentuk dasarnya saja yang muncul. Oke. Nah, ini untuk aset editor. Kemudian selanjutnya ini bisa dipilih nanti ya masing-masing kategorinya. Ini saya close dulu. Selanjutnya kita coba masuk ke tampilan setting. Nah, di tampilan di setting ini kita bisa mengatur input, ini mouse speed-nya, kemudian device sound. Nah, ini. Nah, di visual setting ini kita bisa mengatur style. Ini ada pilihan apakah ingin stylenya non, tapi kalau yang kita pilih yang white, maka dia akan menjadi hanya menampilkan warna putih dan sebagainya. Ini kita bisa coba nanti. Kemudian kameranya ini saya pilih yang auto exposure. Nah, ini ya, terang gelap cahayanya. Kemudian rendering quality-nya saya pilih yang high. Kemudian image, ini kurang lebih sama pengaturan cahayanya, terang gelap cahaya, illumination, wind, kemudian sky.
Nah, kita bisa memilih sky-nya ini, misalkan saya pilih yang desert. Itu bisa dilihat ya perubahannya, yang forest, mountain, urban. Nah, rotasinya pun bisa kita atur di sini. Nah, misalkan seperti ini, moon size. Kemudian jenis tingkat kepadatan dari awan pun bisa kita atur di sini. Apakah dia berawan atau tidak. Variety, jenis dari awannya. Kemudian ini juga bisa kita atur. Kemudian output yang terakhir, pengaturan untuk output luaran dari Enscape ini. Apakah dia mau Full HD, HD atau kualitas yang biasa aja. Kemudian video pun bisa kita atur di sini. Yang tadi yang sudah kita buat, apakah kualitasnya akan maksimum atau tidak. Nah, kalau sudah selesai, oke, selanjutnya kita akan coba menambahkan material di file ini. Tadi kita sudah menambahkan satu material grass atau rumput. Jadi khusus untuk material yang ada di Enscape, dia berdasarkan penamaan. Jadi misalkan di material ini tadi kita gunakan yang landscape, kemudian grass, sudah ada penamaan grass, maka di Enscape render dia akan otomatis membaca grass tersebut sebagai rumput. Nah, dia akan memunculkan efek rumput ini karena material ini menggunakan penamaan grass, ya. Jadi penamaan itu akan mempengaruhi kualitas dari material yang keluar. Nah, selain menggunakan material yang ada di tools materials ini, kita juga bisa menambahkan material menggunakan Enscape material library. Saya pilih yang wood. Nah, misalkan saya pilih yang ini aja lah ya, yang chevron. Kemudian import selection, import material now be applied, kemudian close. Nah, material yang sudah kita pilih tadi itu akan otomatis muncul di materials. Jadi tinggal kita terapkan aja B. Nah, dia akan otomatis muncul. Nah, pengaturan materialnya itu ada di sini, material editor. Nah, ini bisa sama seperti pengaturan di V-Ray ya, kita bisa mengatur tingkat glossy atau tidaknya, reflection dari material tersebut. Kemudian, nah misalkan yang grass tadi, apakah grassnya itu ingin misalkan tinggi dari grassnya pun bisa kita atur di sini, jenisnya. Nah, tinggi grassnya, variasi dari grassnya ini bisa kita atur. Nah, misalkan saya tambahkan lagi material lain, Enscape material library, kemudian saya tambahkan yang bricksnya ini aja ya, import selection. Kemudian saya tambahkan juga konkret, saya ingin yang ini konkret 4, import selection. Nah, ini bisa di close. Tadi yang sudah aktif yang brick, jadi ini. Kemudian cara mencarinya itu kita bisa pilih yang, nah ini ya, brick yang 01. Kemudian aluminium tadi belum ada, tapi saya coba gunakan material aluminium yang berasal dari SketchUp. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat perubahannya di sini. Nah, ini material yang sudah kita tambahkan tadi. Ya, ini material yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, pengaturan selanjutnya ini adalah pengaturan untuk pencahayaan. Jadi ini masih gelap ya di bagian dalamnya. Kita akan coba tambahkan cahaya. Jadi tinggal kita buka extension Enscape, kemudian pilih Enscape Object. Nah, jenis cahayanya kurang lebih sama dengan V-Ray. Cahaya yang pertama spare. Nah, misalkan di sini ya. Kemudian tentukan posisinya misalkan di sini.
kemudian spotlight. Nah, misalkan spotlightnya di sini, posisinya di sini, kemudian jenis apa besar dari dari spotlightnya saya buat sebesar ini dengan sudut kemiringannya ini sudah dia lebih update dibanding V-Ray tadi. Kemudian line, nah ini, kemudian yang rect, kemudian yang disk. Nah, kita bisa lihat di tampilan Enscape. Nah, ini cahaya yang sudah kita tambahkan tadi. Kalau mau dia update, kita bisa buat tampilannya ada di sisi kanan dan di sisi kiri. Jadi kita sudah punya sumber cahaya tadi. Yang pertama ini spare. Untuk spare ini misalkan intensitasnya saya besarkan. Nah, ini bisa dilihat ya perubahannya. Spare, kemudian search radius dari spare-nya ini apakah dia besar atau tidak. Kemudian ini saya kecilkan dulu. Kemudian sumber cahaya berikutnya yang ini. Nah, ini ya yang di sebelah kanan. Kemudian yang berikutnya spotlight. Nah, ini lebih terlihat angle sudut dari spotnya. Kita juga bisa menambahkan IS sama seperti yang di V-Ray tadi. Kemudian ini cahaya yang disk. Ya, tinggal diatur cerah tidaknya cahaya, besar kecilnya cahaya di pengaturan ini. Kemudian yang terakhir ada di sini. Nah, ini yang saya arahkan ke bagian depan tadi ya. Nah, mungkin nggak terlalu terlihat, harusnya saya arahkan ke bagian dalam tadi. Nah, misalkan saya gunakan yang spare yang saya klik dulu ya. Jadi yang ini spare yang sudah kita buat tadi ini akan saya besarkan intensitasnya, kemudian radiusnya juga akan saya buat lebih besar agar cahayanya juga lebih besar. Ini bisa saya move ke atas sumber cahayanya biar tidak menimbulkan efek glosinya ke konkrit tadi ya. Nah, kalau sudah selesai ini bisa di close. Kemudian ini saya kembalikan ke tampilan awal, sudah dengan pengaturan cahaya. Kemudian nah, ini tampilan dari Enscape-nya, bisa diatur view-nya. Kemudian kalau sudah dirasakan sesuai, ini bisa langsung di render dengan cara klik ini screenshot. Oh ya, bentar, satu lagi, sebelum di render kita juga bisa mengatur tampilan dari Enscape-nya ini, misal ingin mengaktifkan save frame atau tidak. Kemudian di extension ini saya matikan synchronize view-nya karena di sini ini kita bisa merubah lagi apakah kita ingin ini yang sedang aktif sekarang perspektif. Kita juga bisa mengubah menjadi 2 point atau ortografik. Ortografik ini tampilan untuk tampak ya biasanya ya, untuk gambar tampak. Nah, 2 point ini biasanya saya gunakan untuk merender bagian interior, ruang yang sempit. Jadi kalau kita gunakan 2 point area gambar itu menjadi lebih luas. Nah, ini misalkan saya gunakan yang perspektif. Nah, kalau sudah dirasa sesuai, ini bisa langsung di render.
kemudian bisa langsung disimpan. Oke, sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.